Oke, selamat datang di Budi Pasrina Studio Podcast versi Instagram Reels. Kali ini saya akan membahas tentang mixing for independent film. Ya, ini. Jadi saya film indie, mixing audionya itu nggak banyak ya. Jadi kalau 15 adalah 15 kali mixing film independen ada. Kemudian kalau secara persentase memang yang paling banyak, kalau dari data di studio yang paling banyak memang bikin musik untuk animasi. Kemudian produksi musik untuk artis. Ya bukan artis ya. Nanti mereka nggak suka disebut artis. Untuk seniman lah, untuk musisi. Kemudian yang lainnya adalah ngajar lebih banyak daripada mixing film. Nah, ini saya akan membahas tentang mixing film. Di blog saya ini ada satu behind the scene filmnya Satria ini. Kemudian ada juga behind the scene yang lain. Ada nggak di sini film? Oh, iklan malahan. Ini malah saya tampil di film ini, jadi malah main. Jadi apa yang perlu diperhatikan ketika kita mixing film adalah, tidak tahu kenapa, ini karena kondisi atau quality controlnya kurang. Rata-rata rekaman di on location itu selalu banyak masalah. Misal yang paling sering adalah ketika aktornya itu masih amatir, dialognya mungkin terasa kurang kencang. Yang memang seharusnya bisa lebih kencang. Jadi dialog talent itu kurang kencang. Kemudian kalau dialognya memang membutuhkan nuansa yang pelan, misal ngobrol di atas kasur atau ngobrol rasan-rasan gitu atau gosip gitu ya dalam sebuah adegan, biasanya peletakan mic-nya nggak digeser atau nggak dirubah. Itu satu. Kalau dialog lebih pelan daripada environment-nya, suara lingkungannya, atau natural sound istilahnya, itu susah sekali untuk di-adjust walaupun pakai noise reduction sekalipun. Maka sebenarnya pada saat reading, selain dialog pada film itu harusnya ditentukan levelnya seberapa gitu. Oh, ini levelnya segini, levelnya segini, levelnya segini. Dan itu kemudian dikomunikasikan juga ke sound recordist-nya. Jadi kendala pertama itu dialog. Dialog ini penting banget kalau naskahnya atau skenarionya dikontrol oleh dialog, atau naskah yang memang kerja 100% di dialog, bukan di gestur atau di actionnya gitu. Jadi tahap awal itu dialog itu paling penting. Ngerekam audio for film itu dialog itu nomor 1 kalau naskahnya berbasis dialog. Kalau environment-nya berisik, maka secara natural harusnya talent itu akan ngomong di atas noise lingkungannya. Jadi misal kita ngobrol nih, kita ngobrol di warung, maka otomatis kita akan meninggikan, atau kalau meninggikan nanti rancu sama frekuensi ya, mengeraskan suara kita agar lawan bicara kita itu mendengar. Begitu juga ketika di audio for film, ketika kita syuting misal di dekat lokasi yang sangat berisik, misal di terminal gitu, otomatis kita akan cenderung bersuara lebih keras. Atau bahkan di beberapa kalimat pun terdengar seperti teriak. Dan itu wajar. Nah, biasanya untuk aktor-aktor yang belum memahami ini, olah suara ini, maka aktor tersebut tidak bisa membedakan antara ketika dia harus membawakan naskahnya di lingkungan yang memang benar-benar perlu keras atau memang natural sound-nya keras, mana yang dia harus berbicara secara lebih pelan, misal di dalam kamar atau apa, atau kegiatan apa gitu. Jadi olah suara untuk para actor ini sangat penting, bukan hanya sekedar gesturnya, bukan sekedar actionnya, gerakan atau apapun yang ada di wajah gitu, atau bahkan mimik, itu juga penting. Jadi kira-kira seperti itu.
Lalu apakah musik, sound effect, mixing, noise reduction dan sebagainya penting? Itu hal yang membangun vokal sebenarnya. Dalam persepsiku mixing audio for film, saya selalu mengutamakan dialog atau vokal atau naskah yang disuarakan istilahnya oleh talent gitu ya. Itu menjadi objek pertama. Bahkan saya nggak terlalu mikirin musiknya kalau vokalnya itu nggak benar. Ada beberapa teknik produksi ketika dialog artisnya atau dialog aktornya itu nggak benar, maka dia dibuat samar-samar atau bahkannya musiknya lebih keras. Apakah itu bisa? Ya sekali lagi kembali ke visi sutradaranya. Sebenarnya bikin film itu adalah membangun kenyataan dari visi sutradara dengan dukungan teknis dan keterampilan seni, toh hasilnya kan seperti itu. Jadi visi sutradaranya ini harus dibangun. Nggak semua sutradara dapat kru yang hebat, nggak semua sutradara dapat aktor yang hebat, nggak semua sutradara paham betul visinya. Karena mungkin visinya 10, ketika dieksekusi ada berbagai teknis rintangan, jadi visinya turun. Kemudian akhirnya nggak bisa mengejar lagi visi utuhnya. Istilahnya nggak bisa kompromi lah. Nah ini yang jadi merepotkan banyak orang ketika visi saudaranya jadi nggak jelas. Jadi apakah mixing audio for film itu gampang-gampang susah? Kalau pintar semua mungkin permasalahannya nggak begitu banyak ya. Karena nggak mungkin ya dalam sebuah produksi nggak ada masalah sama sekali, itu nggak mungkin. Pasti ada masalah. Kira-kira seperti itu podcast kali ini tentang mixing audio for film. Utamakan rekaman dialog aktornya jelas. Itu yang pertama. Terima kasih.